Assalamualaikum, dengan saya Permadi Arya. Hari ini saya ingin berbagi sebuah angin segar untuk kebinekaan di Indonesia, yakni mengenai calon Kapolri baru yang sinyalnya semakin kuat, semakin santer. Pak Jokowi akan memilih Kepala Bareskrim Mabes Polri, Komjen Listio Sigit Prabowo, menjadi Kapolri baru. Apa keistimewaan Pak Kabar Reskrim Komjen Listio Sigit dibanding calon Kapolri lainnya? Dari segi prestasi, tentunya kelima calon Kapolri pastinya berprestasi semua. Namun yang istimewa dari Pak Kabar Reskrim ini adalah beliau berasal dari umat minoritas, yakni beragama Kristen. Jika Komjen Listio terpilih sebagai Kapolri, beliau akan menjadi Kapolri kedua dari umat Kristiani, yang mana Kapolri pertama beragama Kristen adalah Jenderal Almarhum Widodo Budidarmo yang menjabat jadi Kapolri pada tahun 1974. Tahun 1974! Terakhir seorang jenderal non-muslim menjabat jadi Kapolri adalah 47 tahun yang lalu. Sudah lama sekali itu. Makanya menurut saya, apabila Komjen Listio terpilih sebagai Kapolri kedua dari umat non-muslim, ini akan menjadi momen spesial bagi kebinekaan bangsa ini. Yakni sebuah bukti bahwa seluruh anak bangsa, apapun agamanya, punya hak yang sama di negeri ini. Seperti kata Pak Menteri Agama Gus Yakut yang juga Panglima Banser, negeri ini merdeka bukan hanya karena jasa Islam saja. Negeri ini merdeka karena jasa seluruh agama. Berikut videonya. Indonesia ini tegak berdiri bukan hanya karena Islam. Negara Indonesia ini berdiri juga tegak karena bersama-sama dengan saudara-saudara kita Kristen, saudara-saudara kita Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu, dan seterusnya. Artinya seluruh anak bangsa, tak hanya yang beragama Islam, semua agama berhak memegang peranan yang sama penting bagi negeri ini. Dan juga berhak mengisi posisi yang sama penting di negeri ini. Tidak boleh ada diskriminasi. Kredit saya berikan untuk Pak Jokowi. Salut Pak. Komitmen Bapak terhadap kebinekaan sudah tidak perlu diragukan lagi. Bersama dengan terpilihnya Panglima Banser sebagai Menteri Agama, lalu Kapolri non-Muslim, tiba-tiba saya merasa optimis Pak. Indonesia bebas intoleransi mungkin bisa benar-benar terwujud. Amin. Buat yang masih meragukan komitmen Pak Jokowi terhadap intoleransi, sekedar komparasi, pada era sang mantan Pak SBY, radikalisme dan intoleransi sangat marak terjadi. Ormas makar HTI dibiarkan pawai hampir setiap minggu, teriak-teriak tegakkan khilafah, dirikan negara Islam. Ormas radikal intoleran FPI dibiarkan sweeping obrak-abrik warung dan minimarket, udah kaya yang punya negara. Tapi itu semua berubah begitu Pak Jokowi jadi presiden tahun 2014. Negara Indonesia yang tadinya permisif, lemah terhadap ormas radikal intoleran menjadi tegas. HTI dibubarkan Pak Jokowi melalui Perpu nomor 2 tahun 2017 membuatnya menjadi organisasi terlarang. Lalu FPI menyusul, ditetapkan menjadi organisasi terlarang pada akhir tahun 2020 kemarin. Kado tahun baru yang sangat indah bagi orang-orang yang waras. Ketegasan pemerintah di bawah Pak Jokowi inilah yang membuat negeri ini begitu panas dan gaduh oleh berbagai isu sara. Cina ini, Cina itu, isu PKI, isu adu domba. Yang intinya karena kelompok Islam radikal tidak terima HTI dan FPI dibubarkan. Bravo Pak Jokowi. Jika Pak Kabar Reskrim Komjen Listio ini jadi menjabat Kapolri, saya pun yakin kelompok radikal intoleran akan kembali gaduh dan nyinyir, menggoreng agama beliau untuk menyerang Pak Jokowi dengan narasi rezim anti-Islam, pro non-Muslim, dan sebagainya dan sebagainya. Padahal terakhir non-Muslim jadi Kapolri itu 47 tahun yang lalu. Kadun. Tapi seperti kata pepatah, anjing menggonggong, wuf wuf, kafilah berlalu. Semoga Pak Jokowi tetap jadi memilih Komjen Listio sebagai Kapolri. Karena setelah memberi kado manis akhir tahun dengan mengangkat Panglima Banser jadi Menteri Agama dan membubarkan FPI, Kapolri non-Muslim akan menjadi kado awal tahun yang indah. Tak hanya bagi umat Kristiani, tapi juga bagi kebinekaan di negeri ini. Lalu apa artinya semua ini bagi saya yang Muslim? Saya cuma berharap semoga Pak Menak Panglima Banser bisa sinergi dengan Pak Kapolri yang baru untuk menghapus intoleransi di tanah air ini. Jangan lagi ada persekusi ibadah umat minoritas, kebebasan ibadah yang hakiki bagi seluruh umat beragama. Cuman itu yang saya inginkan.
Semoga kita bisa segera mengucapkan selamat untuk Kapolri baru, Komjen Listio Sigit, seraya memberikan selamat juga kepada umat Kristiani atas Kapolri kedua beragama Nasrani, dan tentunya memberikan selamat kepada Indonesia atas kemenangan kebinekaan. Amin ya Allah. Dengan saya Permadi Arya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.